Ada, Bu. Laura Kristiana. Ada, Bu. Ridawati. Nur Sipa. Ada, Bu. Putri Sakira Sasagira. Hadir. Apakah ada yang tidak hadir pada hari ini anak-anak? Sebelum kita mulai pembelajaran, silahkan kalian ambil buku literasi kalian. Silahkan ibu beri waktu kalian untuk membaca buku literasi selama 5 menit. Baiklah, waktu 5 menitnya sudah berakhir. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita. Tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah pertama, dengan berdiskusi tentang memar, cedera, luka, dan lekuk. Siswa mampu menjelaskan semua langkah penanganannya dengan cepat. Tujuan yang kedua adalah dengan berdiskusi tentang memar, cedera, dan lekuk. Siswa dapat mempraktekkan cara penanganan memar, luka, dan lekuk dengan lancar. Dengan tanya jawab, siswa mampu menentukan sifat-sifat cahaya. Dengan berdiskusi dan melakukan percobaan, siswa mampu menyimpulkan sifat-sifat cahaya dan menghubungkan dengan penglihatan. Dengan berdiskusi dan melakukan percobaan tentang periskop, siswa mampu menuliskan hasil laporan tentang sifat-sifat cahaya dan menghubungkannya dengan penglihatan. Dengan membaca teks tentang pahlawan tanpa tanda jasa, siswa dapat menuliskan informasi yang penting, apa yang ingin diketahui dan apa yang belum diketahui dengan benar. Tujuan selanjutnya adalah dengan membaca teks pahlawan tanpa tanda jasa, siswa dapat menuliskan informasi yang tepat dengan bahasa lisan dan tulisan. Baiklah, apakah kalian sudah siap untuk pembelajaran pada hari ini, anak-anak? Siap, Bu. Kan tadi kita akan pelajaran yang pertama akan kita pelajari tentang PJK, tentang materi memar, luka, lekuk, dan cedera. Sekarang gua akan menampilkan video bagaimana cara penanganan luka memar. Silahkan disimak baik-baik ya anak-anak. Iya, Bu. Selama 3-5 menit agar pembuluh darah melebar. Yang ketiga, kompres diganti dengan kompres air dingin selama 1-2 menit. Yang keempat, lakukan sebanyak 4-5 kali sehari sampai bengkak menghilang. Nah, itu tadi pertolongan pada luka memar. Kalian hati-hati ya, jangan sampai terbentur dengan benda keras. Sampai jumpa. Sekarang Ibu ingin kalian mempraktikkan bagaimana cara penanggulangan luka memar tadi. Sebelumnya Ibu akan bagi kalian menjadi 2 kelompok dengan cara berhitung 1-2. Berhitung mulai dari Putri Sakira. 1, 2, 2, 1, 2. Sekarang silakan kalian duduk bersama dengan kelompoknya. Kelompok 1 dengan 1 dapat tambah 2 dengan 20.
Sekarang ibu mau perwakilan dari kelompoknya untuk maju ke depan. Pak Nusika sama bawa. Maju lagi ke sana. Sekarang silahkan kalian praktekkan cara pengambilan temannya pada teman-teman. Sekarang kita tangan ke depan dulu. Terus oleskan pada yang sudah. Nah, sekarang silakan kalian duduk kembali. Berikan tepuk mantap untuk dua perwakilan dari kelompoknya tadi. Tepuk mantap. Mantap. Mantap betul. Sekarang apakah kalian sudah paham bagaimana cara menangani luka memar? Paham. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, selanjutnya pelajaran yang akan kita pelajari selanjutnya adalah tentang di awal pembelajaran tadi kan ibu sudah menjelaskan tentang tema berapa yang nanti kita pelajari, yaitu tema 5 tentang pahlawanku. Tema 3 sikap kepahlawanan. Nah, berkait apakah kalian ingat tentang materi pembelajaran pada sebelumnya tentang perjuangan para tokoh pahlawan pada masa Hindu, Buddha, Islam, dan masa penjajahan? Nah, sikap kepahlawanan apa yang bisa kita ambil dari mereka? Sekarang gue akan menyuruh kalian untuk menuliskan sikap kepahlawanan yang dapat kita ambil. Sekarang akan kalian tuliskan sikap kepahlawanan yang dapat dipelajari dari tokoh perjuangan pada Hindu, Buddha, Islam, dan masa penjajahan. Apakah sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Silahkan maju ke depan. Perwakilan dari kelompoknya untuk membacakan. Masa Hindu 350 Masehi, masa Buddha 850 Masehi, masa Hindu 305 Masehi, yaitu Raja Purnawarman. Sikap kepahlawanannya mencintai rakyat dan berani melawan perampok. Masa Hindu 395 Masehi, yaitu Raja Purnawarman memiliki sikap kepahlawanan, yaitu mencintai rakyat, berani melawan perampok.
Lalu masa Buddha 850 Masehi yaitu Raja Balaputra Dewa. Sikap kepahlawanannya yaitu membangun armada yang kuat dan membangun ekonomi Sriwijaya. Lalu masa Islam 1653 Masehi yaitu Sultan Hasanuddin. Sikap kepahlawanannya yaitu berani dan gigih melawan Belanda dan arif bijaksana. Lalu masa penjajahan 1945 Masehi yaitu Insinyur Soekarno. Sikap kepahlawanannya itu mengutamakan musyawarah untuk mufakat dan berani serta rela berkorban demi negara. Ya silahkan duduk anak, silahkan duduk salut untuk Sipa dan Ningrum. Duduk salut. 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 Selanjutnya tadi kan kita sudah menuliskan bagaimana sikap kepahlawanan dari para tokoh pejuang dari masa Hindu, Buddha, Islam, dan masa penjajahan. Untuk menambah wawasan kalian tentang sikap kepahlawanan, bahwa sikap kepahlawanan itu tidak hanya kita dapat kita tiru atau kita ambil contoh sikapnya dari para tokoh pejuang, tetapi juga bisa kita temui pada kehidupan kita sehari-hari. Contohnya misalnya seorang guru, kita bisa mengambil contoh sikap kepahlawanan dari seorang guru, seorang dokter juga. Silahkan kalian buka bukunya pada halaman 112. Di sana ada teks tentang pahlawan tanpa tanda jasa. Silahkan kalian baca teks tersebut dan kalian pahami sikap kepahlawanan apakah yang bisa kita ambil dari teks tersebut. Apakah kalian sudah paham isi teks tersebut? Paham, Bu. Silahkan, gua akan berikan lembar kerja. Silahkan kalian jawab pertanyaan di lembar kerja ini sesuai dengan teks yang sudah kalian baca tadi. Apakah ada yang ditanyakan? Apakah ada soal yang mau kita mengerti? Ada Bu. Apakah sudah selesai anak menjawab pertanyaannya? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Silahkan siapa yang ingin maju untuk menjawab pertanyaan tersebut. Putri, Bu. Ya, silakan Putri. Yang aku ketahui tentang sikap kepahlawanan dari penjaga pintu perlintasan kereta api ialah penjaga kereta api adalah orang yang bertugas di perlintasan kereta api. Dan yang ingin aku ketahui lebih lanjut tentang sikap kepahlawanan dari penjaga pintu perlintasan kereta api ialah sikap kepahlawanan dari penjaga pintu kereta api. Lalu informasi yang saya dapat ialah Giring adalah seorang penjaga pintu rel kereta api. Sebagai penjaga pintu rel kereta api, ia bisa menyelamatkan banyak orang, mulai dari pejalan kaki, pengguna sepeda motor, penumpang mobil, atau pengguna kendaraan lainnya. Lalu jika tidak ada Pak Giring dan teman-temannya, tentunya keadaan lalu lintas akan menjadi kacau dan mungkin sering terjadi kecelakaan. Ya, bagus sekali jawabannya Putri Safira. Silahkan berikan tepuk mantap untuk Putri Safira. Tepuk mantap. Mantap. Mantap untuk mantap ini. Selanjutnya kepada Dinas Santi untuk memberikan tambahan jawaban.
Saya akan menambahkan jawaban dari yang ingin aku ketahui tentang sikap kepahlawanan dari penjaga pintu perlintasan kereta api itu adalah penjaga kereta api adalah orang yang bertugas di perlintasan kereta api. Dan yang ingin aku ketahui lebih lanjut tentang sikap kepahlawanan dari penjaga pintu perlintas kereta api adalah sikap kepahlawanan dari penjaga pintu kereta api. Nah, sabar. Berikan tepuk salut untuk Santi. Tepuk salut. 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 Selanjutnya, sikap kepahlawanan yang dapat kita jumpai pada kita sehari-hari adalah apalagi anak-anak. Contoh pekerjaannya. Hah? Apakah kalian? Nah, pada sikap kepahlawanan yang selanjutnya yang dapat kita ambil adalah seorang pekerja kapal selam. Sapu jalanan juga termasuk, pedagang juga. Selanjutnya mungkin seorang pekerja kapal selam, di mana mereka menjaga perairan Indonesia dari orang yang bertanggung jawab. Biasanya kapal selam itu menggunakan jendela. Fungsi dari jendela itu adalah untuk mengintip para penjahat atau orang-orang yang dianggap asing. Nama dari jendela pada kapal selam tersebut adalah periskop. Nah, berkaitan dengan pembelajaran selanjutnya, Ibu akan memperlihatkan. Nah, ini apakah kalian tahu benda ini, anak-anak? Tidak tahu. Nah, ini adalah benda tiruan dari periskop. Ibu telah membuatnya kemarin. Ini tuh dari pipa. Ini adalah alat tiruan dari periskop yang fungsi dari ini untuk menentukan bayangan dari sifat, menentukan bayangan dari benda. Fungsi dari alat periskop ini adalah untuk menentukan bayangan dengan melakukan pemantulan dari dua cermin datar yang diposisikan secara miring, di mana atasnya ini untuk bayangan benda dan pada bagian bawah untuk si pengamat untuk melihat bayangan pada benda tersebut. Sekarang gue akan mencontohkan bagaimana cara kerjanya. Kerjanya adalah seperti ini, misalnya di bawah sini kita beri cahaya. Ini, lalu cahayanya akan memantul pada bagian atas. Nah, apakah kalian bisa melihat, anak-anak? Bisa. Bisa. Di sini ada pantulan cahayanya pada bagian atas nih. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya kan? Nah, terlihat bayangan cahayanya terlihat. Iya, Bu. Terlihat. Apakah kalian sudah paham bagaimana cara kerjanya? Paham. Sekarang ingin kalian melakukan percobaan. Alat periskop ini bisa kita buat secara sederhana menggunakan barang bekas. Yang kita akan lakukan percobaan adalah membuat alat periskop dari kardus. Silahkan kalian ambil alat dan bahannya di meja itu. Ini adalah lembar kerja kelompok kalian. Silahkan kalian baca pada lembar kerja kelompok. Di sana ada bagaimana prosedur cara pembuatan periskop. Silahkan kalian baca langkah kerjanya, serta dan bahan yang diperlukan.
Kemudian setelah kalian melakukan percobaan, silahkan kalian jawab pertanyaan yang ada di bawah. Memberi waktu kalian untuk membuat periskopnya selama 10 menit. Iya, Bu. Apakah sudah selesai anak-anak? Sudah. Sekarang ibu mau kalian mempresentasikan hasil percobaannya. Ayo, Bu. Ya, mana dulu? Nama percobaan yang kami buat tadi percobaan periskop sederhana. Tujuannya membuktikan bahwa sifat cahaya dapat dipantulkan. Alat-alatnya kardus bekas, cermin datar, lem, busur, dan gunting. Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil pengamatan pada pembayaran sederhana yang telah dibuat, cahaya yang memantul dari objek cermin ini, maka cahaya dipantulkan kembali bagian luar periskop. Maka di cermin bagian bawah akan terlihat bayangan objek yang ada di balik penghalang. Ya, tepuk mantap. Kita tepuk mantap dulu untuk Ningrum. Tepuk mantap. Mantap banget. Mantap aja. Mantap banget. Sekarang kepada Putri Safira untuk selanjutnya mempresentasikan. Jadi nama percobaan yang kami buat adalah percobaan periskop sederhana. Tujuan percobaannya untuk membuktikan bahwa sifat cahaya dapat dipantulkan. Alat-alat yang digunakan adalah kardus bekas, cermin datar 2 buah, lem atau selotip, busur derajat, dan gunting. Lalu kesimpulan yang kami dapat dari pembuatan ini ialah berdasarkan hasil pengamatan pada periskop sederhana yang telah dibuat, cahaya yang memantul dari objek cermin pada bagian atas periskop. Karena sudut cermin ini, maka cahaya dipantulkan kembali pada cermin bagian bawah periskop. Maka di cermin bagian bawah akan terlihat bayangan objek yang ada di balik penghalang. Ya, silakan tepuk mantap lagi untuk Putri Safira. Tepuk mantap. Mantap banget. Mantap aja. Mantap banget. Selanjutnya Ibu akan memberikan lagi soal evaluasi yang berkaitan dengan yang alat periskop yang sudah kalian lakukan percobaan tadi. Silahkan dijawab ya anak-anak. Iya, Bu. Ya, apakah sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu.
jelaskan sifat-sifat cahaya. Jawabannya, cahaya dapat merambat lurus, cahaya dapat menembus benda bening, cahaya dapat dipantulkan, cahaya dapat dibiaskan, dan cahaya putih terdiri dari berapa warna? Lalu untuk soal kedua, jelaskan 4 sifat bayangan pada cermin datar. Pertama, bayangan sama besar dengan bendanya. Kedua, tegak, posisi tegaknya sama seperti bendanya. Ketiga, jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. Keempat, tertukar sisinya. Bagian kanan benda menjadi bagian kiri bayangan. Selanjutnya sih Pak. Soal nomor 3, jelaskan 3 sifat bayangan pada cermin cekung. Jawabannya yaitu cermin cekung. Apabila letak benda dekat dengan cermin cekung, maka bayangan yang terbentuk semu, lebih besar dan tegak. Lalu yang kedua, apabila letak benda jauh dari cermin cekung, maka bayangan yang terbentuk nyata atau sejati dan terbalik. Bayangan nyata sejati adalah bayangan yang terjadi di luar cermin, tetapi dapat ditangkap oleh layar. Lalu pertanyaan nomor 4, jelaskan 3 sifat bayangan pada cermin cembung. Jawabannya yaitu sifat bayangan akan tampak, di mana bayangan akan tampak berada di dalam cermin. Lalu sifat bayangan tampak tegak, bayangan dari objek akan tetap tampak sama seperti objek aslinya. Lalu yang terakhir, sifat bayangan diperkecil, di mana ukuran objek pada cermin akan tampak lebih kecil dari objek aslinya. Ya, silakan tepuk mantap dulu untuk Sipa dan Yana. Tepuk mantap. Mantap betul. Mantap aja. Mantap banget. Silakan kembali ke tempat duduknya. Sekarang siapa yang ingin menyebutkan pembelajaran kita pada hari ini? Putri Safira, silakan ke depan. Kesimpulan pelajaran hari ini ialah kita telah belajar tentang memar, lebam, dan cedera. Lalu kita mempelajari tentang pahlawan tanpa tanda jasa, lalu melakukan percobaan membuat periskop sederhana. Ya, benar sekali jawaban Putri Safira. Silakan Safira untuk duduk kembali. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita menyanyikan lagu daerah dulu, yaitu lagu Amper-Amper Pisang. Ibu ini yang memimpin lagu Rina Prisanti. Silahkan kalian berdiri anak-anak. Satu, dua, tiga, Amper-Amper Pisang. Silakan duduk kembali ya anak-anak. Sebelum kita menuju pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama kembali. Tadi kan di awal sudah dipimpin oleh Rizka, sekarang saya dipimpin oleh Ridowati. Bismillahirrahmanirrahim.
tadi, maka berakhirlah pembelajaran kita pada hari Ibu